Perkenalkan, nama saya Hari Naston dari akuntansi 42. Baiklah, pada saat ini saya akan memaparkan materi pelajaran penulisan akuntansi yang dimulai pada bab 1, yaitu perencanaan atau penetapan strategi audit menyeluruh. Pada itu terdapat aktivitas-aktivitas dalam perencanaan yang meliputi: yang pertama, aktivitas awal perikatan. Aktivitas awal perikatan ini meliputi penerimaan atau keberlanjutan hubungan. Yang kedua, surat perikatan audit. Dan yang kedua ada aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan ini meliputi penetapan strategi audit, pelaksanaan prosedur penilaian risiko, pengembangan rencana audit, perencanaan respon keseluruhan, dan prosedur audit lanjutan. Dan ada juga penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, yaitu terdapat ada KAP atau KAP, yaitu KAP ini harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk penerimaan keberlanjutan hubungan dengan klien, dan perikatan tertentu yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan perikatan ketika KAP, yaitu pertama, memiliki kompetisi dan kemampuan, dapat mematuhi ketentuan etika profesi yang relevan. Yang ketiga, telah mempertimbangkan integritas klien dan tidak memiliki informasi yang akan menuntut KAP untuk menyimpulkan bahwa klien tidak memiliki integritas. Dan selanjutnya pada bab 2, yaitu ada overview perencanaan. Overview perencanaan ini terdapat perencanaan suatu audit yang melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Yang kedua, ada juga strategi audit secara keseluruhan akan menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Yang ketiga, ada juga rencana audit harus mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu ada sifat, waktu, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan. Dan selanjutnya ada pada bab 3, yaitu perencanaan atau penetapan strategi audit menyeluruh. Di sini terdapat ada juga dengan materialitas. Materialitas ini pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhannya bisa disebut juga dengan materialitas keseluruhan atau overall materiality. Yang kedua, pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, materialitas ini akan digunakan untuk menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Yang kedua, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. Yang ketiga, merencanakan sifat, waktu, dan luas dari prosedur audit spesifik. Dan materialitas ini terdiri dari golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Dan saya akan menjelaskan di sini materialitas pelaksanaan. Materialitas pelaksanaan ini terdapat perencanaan audit yang hanya ditunjuk untuk mendeteksi kesalahan penyajian material secara individu, mengabaikan fakta bahwa gabungan atas kesalahan penyajian yang tidak material secara individu dapat mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, materialitas pelaksanaan ditetapkan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang dapat diterima kemungkinan bahwa kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi. Dan materialitas pelaksanaan adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhannya. Dan materialitas pelaksanaan ini digunakan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, menentukan sifat saat luas prosedur audit lanjutan. Dan tujuan atau pertemuan atau memberikan arahan mengenai materialitas perencanaan ini, itu ada pertama, persyaratan spesifik dalam SA, misalnya prosedur audit terkait dengan kecurangan. Yang kedua, prosedur terkait dengan estimasi akuntansi. Yang ketiga, pihak berelasi. Yang keempat, berkaitan dengan grup audit. Dan ada juga materialitas pembagian peran dan tanggung jawab, penerapan skeptisme profesional. Dan di sini ada juga bab 4, yaitu bab 4 itu perencanaan atau pengembangan rencana audit. Penetapan rencana audit dirinci menjadi 3. Yang pertama, melaksanakan prosedur penilaian risiko. Yang kedua, mengikhtisarkan hasil penilaian risiko. Yang ketiga,
merancang respon atas risiko yang dinilai. Prosedur penilaian risiko tadi terdiri dari identifikasi dan nilai risiko bawaan, termasuk risiko signifikan, dan identifikasi dan nilai risiko pengendalian. Yang kedua, mengintegrasikan hasil penilaian risiko tadi terdiri dari laporan keuangan dan asersi. Yang ketiga, merencanakan atas risiko yang dinilai, terdapat respon menyeluruh, prosedur audit lanjutan. Dan bab kelima ada perencanaan atau pengembangan rencana audit. Menilai risiko kesalahan penyajian material, terdapat auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan atas penyajian material. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian yang diidentifikasi dan nilai tersebut harus didokumentasikan. Yang ketiga, risiko kesalahan penyajian material atau risiko bawaan sama dengan risiko pengendalian. Terima kasih, baiklah, sekian.